Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruli Aradea dari kelas PAI 5F dengan NIM 122020265. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Islam yang dimana dosen pengampunya bernama Bapak Yudi Irfan Daniel. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Nah, kita ke pertanyaan pertama dulu. Jelaskan konsep filsafat Al-Kindi terkait hubungan antara filsafat dan agama. Lalu bagaimana Al-Kindi memandang bahwa filsafat bisa membantu memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Untuk pertanyaan kedua, Ar-Razi dikenal dengan pendekatan rasional dalam filsafatnya. Nah, analisis pandangan Ar-Razi mengenai etika dan moralitas. Nah, apa yang membedakan pandangannya dari filsafat moral lainnya pada zamannya? Untuk nomor tiga, Al-Farabi sering disebut sebagai guru kedua setelah Aristoteles dalam filsafat Islam. Nah, apa pandangan Al-Farabi tentang konsep kota ideal atau Al-Madinah Al-Fadilah? Nah, apa ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi? Dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep kebahagiaan? Pertanyaan nomor 4, Ikhwan As-Sofa atau persaudaraan kemurnian memiliki pendekatan ensiklopedis terhadap filsafat dan sains. Nah, jelaskan metode yang dilakukan oleh Ikhwan As-Sofa dalam menyatukan filsafat, sains, dan agama melalui risalah mereka. Serta bagaimana mereka melihat peran akal dalam mencapai kebenaran. Lalu yang kelima, itu pertanyaan kelima, Ibnu Sina dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam filsafat dan kedokteran Islam. Nah, jelaskan teori emanasi Ibnu Sina serta bagaimana konsep ini mempengaruhi pandangan ontologisnya tentang Tuhan dan alam semesta. Nah, kita ke jawaban dari pertanyaan pertama. Itu ada beberapa poin utama pemikiran Al-Kindi terkait hubungan filsafat dan agama. Poin pertama itu kebenaran sejalan dengan agama. Nah, Al-Kindi melihat filsafat sebagai alat untuk menemukan kebenaran yang sejati. Nah, menurutnya, agama dan filsafat itu tidak bertentangan karena keduanya berasal dari Tuhan yang sama. Nah, kebenaran yang ditemukan melalui filsafat juga akan mendukung kebenaran agama. Poin yang kedua yaitu filsafat sebagai sarana memahami. Nah, penciptaan ya. Al-Kindi berpendapat bahwa filsafat dapat membantu manusia memahami sifat dan keberadaan Tuhan melalui konsep-konsep seperti sebab pertama atau kausa prima. Nah, dengan memahami alam semesta, manusia dapat mengenali tanda-tanda kebesaran Tuhan. Sehingga filsafat bisa memperkuat iman. Lalu yang ketiga, logika untuk menginterpretasi ajaran agama filsafat, yang khususnya logika. Nah, menurut Al-Kindi adalah sarana yang dapat membantu menafsirkan teks-teks agama dengan lebih akurat. Nah, logika akan mengarahkan pikiran yang sistematis dan terhindar dari kesalahan penafsiran. Lalu yang poin keempat, filsafat memupuk kebijaksanaan dan etika. Nah, dalam filsafat, manusia diajak untuk berpikir kritis dan menjalani hidup yang bijaksana. Nah, Al-Kindi berpendapat bahwa ini sejalan dengan nilai etis dalam agama Islam, seperti keadilan, keberanian, dan juga pengendalian diri. Nah, pada intinya, Al-Kindi memandang filsafat sebagai jalan menuju pengetahuan yang dapat memperdalam pemahaman agama, bukan sebagai saingan atau pengganti. Nah, bagi Al-Kindi, filsafat membantu umat Islam memahami ajaran agama dengan cara yang lebih rasional dan mendalam, sehingga mampu memperkokoh keimanan melalui pemahaman yang rasional dan menyeluruh. Nah, lanjut pertanyaan kedua, yaitu tentang analisis pandangan etika dan moralitas menurut Ar-Razi, serta bedanya dengan filsafat yang lainnya pada zamannya gitu. Nah, ada 3 poin. Yang pertama itu akal sebagai dasar moralitas. Nah, Ar-Razi percaya bahwa manusia bisa mengetahui apa yang benar dan salah melalui akal yang rasional, tanpa harus bergantung pada wahyu ilahi. Nah, baginya akal manusia memiliki kapasitas
untuk memahami prinsip-prinsip moral yang bersifat universal seperti kebaikan, keadilan, dan kesederhanaan. Nah, menurut Arozi, akal lebih dapat diandalkan daripada tradisi atau otoritas eksternal dalam menentukan standar moral karena akal bekerja dengan prinsip-prinsip logis yang dapat dipahami oleh semua orang. Lalu bedanya dari pandangan moral filsuf lainnya, itu banyak filsuf muslim zamannya itu seperti Al-Farabi atau Al-Kindi ya. Nah, Al-Farabi atau Al-Kindi ini cenderung melihat agama sebagai bagian integral dari moralitas, di mana moralitas harus harmonis dengan ajaran agama. Namun, Arozi ini lebih radikal dengan memisahkan keduanya dan menempatkan akal sebagai penentu utama. Poin yang kedua itu kebahagiaan dan keutamaan atau virtu. Nah, Arozi juga memandang bahwa tujuan utama etika adalah mencapai kebahagiaan atau mencapai kebahagiaan. Ya, bagi Arozi terletak pada pengembangan keutamaan melalui penggunaan akal. Nah, ia berargumen bahwa kebahagiaan yang sejati tidak terletak pada kesenangan material atau jasmani, tetapi juga pada kondisi pikiran yang tenang dan terkendali. Nah, dengan hidup bijaksana dan berbudi luhur, manusia dapat mencapai ketenangan batin dan juga kebahagiaan yang langgeng. Nah, lalu bedanya dari pandangan moral lainnya yaitu pendekatan Arozi terhadap kebahagiaan ini mirip dengan pandangan para filsuf dari Yunani itu, yang juga menekankan pengendalian diri dan kebijakan sebagai kunci kebahagiaan. Nah, namun banyak pemikir Muslim lain yang lebih menekankan bahwa kebahagiaan puncak hanya bisa dicapai melalui hubungan dengan Tuhan dan ketaatan pada wahyu. Lalu poin ketiga yaitu pandangan terhadap kenikmatan jasmani. Nah, Arozi memiliki pandangan yang apa sih namanya? Yang skeptis, yang skeptis terhadap kenikmatan fisik. Nah, menurutnya pengejaran kesenangan duniawi seringkali membawa penderitaan dan konflik. Oleh karena itu, ia menganjurkan kehidupan yang sederhana dan asketik ya sebagai jalan untuk menghindari penderitaan yang disebabkan oleh nafsu dan ketamakan. Nah, pandangan ini mengaitkan pada ajaran stoicisme yang menekankan pada pengendalian diri dan kesederhanaan dalam hidup. Nah, bedanya pandangan ini dengan yang lainnya, itu filsuf lain seperti Al-Farabi menggabungkan konsep kebahagiaan dengan kebajikan, tetapi menempatkan agama sebagai elemen penting dalam pencapaian kebahagiaan. Nah, sementara Arozi melihat moralitas dalam konteks yang lebih sekuler dan rasional. Nah, menekankan pembebasan dari kebutuhan material dan godaan duniawi sebagai cara utama mencapai kebahagiaan. Nah, lanjut pada jawaban untuk pertanyaan ketiga, yaitu ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi. Yang pertama itu pemimpin filosofis, yaitu kota ideal dipimpin oleh seorang filsuf yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan. Nah, pemimpin ini berfungsi seperti akal aktif yang mengarahkan masyarakat menuju kebahagiaan. Ya, mirip dengan peran nabi ya dalam agama. Nah, Al-Farabi juga menyebut bahwa pemimpin ini harus memiliki sifat-sifat ideal seperti kebijaksanaan, kecerdasan, dan kemampuan moral. Yang kedua itu tatanan sosial berbasis kebajikan. Nah, dalam kota ideal, setiap warga memiliki peran dan tugas tertentu yang sesuai dengan kemampuan mereka. Dan semua anggota masyarakat bekerja bersama gitu atau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, Al-Farabi ini membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas yang berfungsi untuk kesejahteraan dan keselarasan sosial dengan kelas tertinggi, yaitu para filsuf. Dan yang poin terakhir, yang ketiga itu masyarakat yang berpengetahuan. Nah, pengetahuan dan pendidikan memegang peran penting ya dalam kota ideal ini. Nah, Al-Farabi berpendapat bahwa manusia harus dididik untuk memahami prinsip-prinsip moral dan rasional, yang dimana memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang bermakna dan berkontribusi pada kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Nah, lalu apa kaitannya dengan kebahagiaan? Poin tadi dengan kebahagiaan katanya apa? Nah, menurut Al-Farabi, kebahagiaan adalah tujuan
tinggi kehidupan manusia dan hanya bisa dicapai dalam masyarakat yang diatur dengan baik. Nah, kota ideal yang memberikan lingkungan yang memungkinkan setiap individu mengembangkan potensinya, baik secara intelektual maupun spiritual. Dalam kota ideal ini, kebahagiaan kolektif dan individu selaras ya, karena masyarakat bekerja sama untuk mengejar kebenaran dan kebajikan. Nah, lanjut kita menjawab pertanyaan keempat, yaitu tentang metode Ikhwan Ash-Shafaa dalam menyatukan filsafat, sains, dan agama. Poin yang pertama itu pendekatan ensiklopedis. Nah, ya, Ikhwan Ash-Shafaa menyusun risalah mereka dalam berbentuk ensiklopedia yang berisi 52 risalah yang mencakup berbagai disiplin ilmu dari matematika, astronomi hingga metafisika. Nah, tujuan mereka adalah memberikan pemahaman menyeluruh tentang alam semesta, yang menurut mereka itu mencerminkan kebijaksanaan Tuhan. Nah, dengan demikian mereka itu berusaha menyatukan sains, filsafat, dan juga agama dalam satu kerangka pemikiran. Nah, poin yang kedua itu kesatuan pengetahuan. Nah, Ikhwan Ash-Shafaa ini percaya bahwa seluruh cabang pengetahuan berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Tuhan, dan saling terkait dalam bentuk kesatuan. Nah, kelompok ini tidak melihat adanya pertentangan antara sains dan agama, tetapi justru berusaha mengintegrasikan keduanya. Nah, bagi mereka, filsafat dan sains adalah alat yang dapat digunakan untuk lebih memahami kebenaran ilahi yang ditemukan dalam agama. Nah, pengetahuan ilmiah dan filsafat ini membantu mengungkapkan misteri alam semesta yang pada akhirnya mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan. Poin yang ketiga yaitu penggunaan simbolisme dan alegori. Nah, Ikhwan Ash-Shafaa sering menggunakan simbolisme dan alegori untuk menyampaikan gagasan-gagasan filosofis dan spiritual mereka. Nah, mereka ini yakin bahwa kebenaran ilahi dan pengetahuan mendalam tidak selalu bisa diungkapkan secara langsung, sehingga perlu menggunakan bahasa simbolik agar apa? Ya, agar dapat dipahami oleh mereka yang siap secara intelektual dan spiritual. Nah, pendekatan ini membantu mereka menjembatani kesenjangan antara pemahaman rasional dan keyakinan religius. Poin yang keempat yaitu tingkatan kebenaran. Ilmu indrawi yang pertama yaitu tentang pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan juga pengamatan indera. Nah, yang kedua itu ilmu rasional atau ilmu akli, yaitu pengetahuan yang dicapai melalui akal dan penalaran logis. Serta yang terakhir ilmu spiritual atau ilmu ruhani, yaitu yang tertinggi yaitu tentang pengetahuan tentang kebenaran ilahi yang hanya dapat dicapai melalui penyucian jiwa dan pengabdian kepada Tuhan. Nah, lalu apa peran akal dalam mencapai kebenaran ini? Nah, Ikhwan Ash-Shafaa ini sangat menghargai peran akal dalam upaya mencapai kebenaran. Nah, menurut mereka, akal adalah anugerah Tuhan yang memungkinkan manusia memahami hukum-hukum alam dan realitas ilahi. Dan akal ini dianggap sebagai alat yang penting untuk menafsirkan wahyu dan memahami misteri spiritual yang lebih mendalam. Nah, mereka ini berpendapat bahwa manusia harus menggunakan akal untuk mengembangkan diri dan mencapai kebahagiaan, yang menurut mereka ini hanya bisa dicapai melalui pengetahuan sejati tentang Tuhan tentang Tuhan, alam semesta, dan diri sendiri. Nah, namun mereka juga menekankan bahwa akal harus digunakan bersama dengan intuisi spiritual. Nah, bagi mereka ada batasan dalam apa yang bisa dicapai oleh akal semesta, sehingga pada titik tertentu manusia memerlukan pencerahan spiritual untuk memahami kebenaran yang lebih tinggi. Nah, penyucian jiwa dan disiplin moral dianggap penting untuk membantu akal mencapai potensi penuhnya dan memperoleh wawasan yang lebih tinggi, yang lebih dalam tentang realitas. Nah, kita ke pertanyaan terakhir, yaitu tentang teori eliminasi Ibnu Sina. Nah, ada tahapan utama dalam proses eliminasi ini menurut Ibnu Sina. Yang pertama itu Tuhan sebagai wujud tertinggi. Nah, Tuhan adalah entitas yang esa, tanpa komposisi atau bagian, dan ekstensinya tidak mungkin tidak ada.
Nah, Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu, tetapi tidak berubah atau terbagi dalam proses penciptaan. Nah, ia tidak menciptakan secara langsung dengan tindakan, melainkan melalui emanasi yang sesuai dengan keesaan dan ketidakterbatasannya. Poin yang kedua itu akibat pertama atau akal pertama. Nah, dari Tuhan, emanasi pertama adalah akal pertama atau al-aqlu al-awalu, yang merupakan entitas intelektual dan spiritual yang paling dekat dengan Tuhan. Nah, akal pertama adalah makhluk pertama yang memiliki kesadaran akan dirinya dan akan Tuhan, sehingga ia sekaligus mengetahui Tuhan dan dirinya sendiri. Nah, akal pertama ini adalah yang pertama dalam hierarki wujud setelah Tuhan. Nah, yang ketiga itu pembentukan akal-akal berjenjang dan alam semesta. Nah, dari akal pertama muncul lagi akal kedua yang pada gilirannya melahirkan akal ketiga dan seterusnya. Hingga berjumlah banyak lah. Atau berjumlah 10 akal dalam sistem kosmologi Ibnu Sina. Nah, setiap akal dalam hierarki ini bertanggung jawab atas terbentuknya suatu lapisan langit atau sifir dalam kosmos, yang masing-masing terkait dengan tingkat emanasi tertentu. Nah, akal ke-10 ini dikenal sebagai akal aktif atau al-aqlu al-fa'al, yang terendah dan berperan menghubungkan dunia material dengan wujud-wujud di atasnya. Nah, poin yang terakhir itu dunia materi dari emanasi akhir. Nah, dunia materi terbentuk sebagai dampak dari emanasi terakhir dari akal ke-10. Menurut Ibnu Sina, materi tidak memancar langsung dari Tuhan karena Tuhan hanya berhubungan dengan entitas-entitas non-materi yang lebih dekat dengan esensinya. Dunia materi dianggap sebagai eksistensi yang paling rendah dalam hierarki kosmis dan merupakan akibat dari tidak langsung dari pancaran. Nah, akal pertama hingga akal ke-10. Lalu pandangan ontologis Ibnu Sina tentang Tuhan dan alam semesta. Yang pertama itu Tuhan sebagai puncak wujud. Ibnu Sina menempatkan Tuhan sebagai wujud yang absolut dan sempurna, yang menjadi sumber segala keberadaan tanpa membutuhkan penciptaan langsung yang melibatkan kehendak seperti dalam konsep penciptaan tradisional. Nah, Tuhan tetap sempurna dan tidak berubah, sementara alam semesta muncul sebagai dampak dari eksistensi Tuhan. Yang kedua itu hierarki keberadaan. Nah, dalam kosmologi Ibnu Sina, alam semesta adalah sebuah hierarki yang terdiri dari berbagai tingkatan wujud, dari yang paling sempurna yaitu Tuhan hingga yang paling rendah yaitu materi. Nah, setiap tingkatan adalah hasil dari emanasi sebelumnya, membentuk rantai eksistensi dan yang tidak terputus. Poin yang ketiga itu peran akal dalam kosmos. Nah, akal-akal yang berjenjang menciptakan susunan dunia yang tertib dan rasional. Mereka berfungsi sebagai perantara antara Tuhan dan alam semesta, mengatur hukum-hukum alam dan keteraturan kosmos. Hal ini menunjukkan bahwa alam semesta berjalan sesuai dengan prinsip intelektual yang rasional yang memungkinkan manusia dapat memahami alam melalui akal dan ilmu. Ya, poin keempat yaitu hubungan Tuhan dan dunia yang tidak langsung. Nah, dalam teori ini Tuhan tidak menciptakan alam secara langsung atau memerlukan keterlibatan langsung dalam operasional alam. Sebaliknya, keberadaan alam merupakan konsekuensi dari emanasi yang berlangsung secara berjenjang. Tuhan tidak mengintervensi dalam alam secara langsung, tetapi memancar melalui struktur intelektual yang teratur. Ya, mungkin dicukupkan sekian. 5 pertanyaan telah saya jawab. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.